Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wal dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Kita sudah sampai di Fatihah ya sekarang ya. Syarat-syarat Fatihah. Faslun syurutul Fatihah asyrah. Bab baru syarat-syarat Fatihah. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. Artinya ketika syarat-syarat Fatihah itu tidak dipenuhi, maka Fatihahnya menjadi batal, menjadi tidak sah. Ketika Fatihahnya menjadi tidak sah, maka dia pelaku sholat tadi yang tidak memenuhi syarat-syarat Fatihah ini harus mengulang Fatihahnya. Baik. Kita bahas yang pertama, syarat Fatihah yang pertama adalah tertib. Yaitu yang dimaksud tertib di sini harus tertib ayatnya sesuai dengan ayat yang tercantum di dalam ayat suci Al-Quran. Ayat pertamanya, ayat keduanya, dan ayat ketiganya, begitu seterusnya. Kalau seseorang mendahulukan ayat dari urutannya, kalau umpamanya ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, dia dahulukan. Pertama dia memulai Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dia mendahulukan ayat tidak sesuai dengan urut-urutannya, maka pertama, kalau dia mendahulukan ayat itu sampai merubah makna dari bacaan tadi, umpamanya ketika dia mendahulukan ayat tadi bisa merubah maknanya. Merubah makna itu maknanya A, harusnya A menjadi C maknanya. Itu namanya merubah makna. Atau membatalkan maknanya. Beda antara merubah makna dengan membatalkan makna. Kalau merubah makna seperti yang saya sebut tadi, karena kamu bolak-balik ayatnya jadi berubah maknanya. Maknanya A menjadi C. Atau membatalkan maknanya. Karena kamu bolak-balik urut-urutannya, yang tadinya bermakna menjadi tidak bermakna. Batal maknanya. Nah, kalau dia mendahulukan ayat tersebut sampai merubah makna atau membatalkan maknanya, maka sholatnya itu menjadi batal. Sholatnya batal, bukan cuma Fatihahnya yang batal ya. Sholatnya batal jika yang melakukan perbuatan tersebut orang yang alim, orang yang mengetahui hukum dan melakukannya bila amet, melakukannya secara sengaja. Ya, ini sudah orang yang main-main ini ya, melakukannya secara sengaja. Dia faham hukum dan dia melakukannya secara sengaja, yaitu mendahulukan ayat yang ketiga dari ayat yang kedua atau ayat yang kedua dari ayat yang pertama sehingga merubah makna atau membatalkan makna dari Al-Fatihah. Kalau orangnya alim dan melakukannya secara sengaja, maka batal sholatnya, bukan cuma batal Al-Fatihahnya. Atau kalau orangnya bukan orang yang alim, dia tidak tahu kalau ayat pertamanya itu Bismillah, ayat keduanya Alhamdulillah, ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tidak tahu dia. Sehingga dia tanpa sengaja mendahulukan ayat ketiga dari ayat yang kedua. Kalau orangnya itu bukan orang yang alim, kemudian dia tahu bahwa dia ini salah Fatihahnya urut-urutannya, maka hanya batal Fatihahnya saja, sholatnya tetap sah. Jadi apa yang harus dia lakukan? Mengulang Al-Fatihahnya. Atau tanpa sengaja. Alim, tapi dia melakukannya tidak sengaja. Kalau dia melakukannya tidak sengaja,
tidak batal sholatnya, tapi batal Fatihahnya setelah dia mengetahui, berarti wajib bagi dia untuk mengulang Fatihahnya saja. Nah sekarang kalau dia merubah-rubah makna tadi, walaupun dia berilmu ya tentang urut-urutan Fatihah, tapi dia rubah urutannya, tapi tidak merubah makna, Al-Fatihah, atau tidak membatalkan makna dari Al-Fatihah tadi. Ini di syarah dijelaskan ini ya. Lam yu'tad bima qaddama mutlaqan wa kadza bima akharahu in qasada inda syuru'ihi fihi takmil. Ini. Kalau dia umpamanya mendahulukan Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau dia mendahulukan ini secara sengaja, tapi dia tidak merubah makna dan tidak membatalkan makna dari Al-Fatihah tadi, maka Ar-Rahmanir-Rahimnya itu tidak terhitung. Yang sudah dia dahulukan itu, Ar-Rahmanir-Rahim, itu tidak terhitung bacaan Al-Fatihah. Nah, bismillahnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dengan alhamdulillahnya dihitung sebagai bacaan Al-Fatihah atau tidak? Kalau dia membaca bismillahnya dan alhamdulillahnya setelah Ar-Rahmanirrahim itu sengaja dengan niat melanjutkan bacaan, merubah urutan, bismillah dan alhamdulillahnya itu juga tidak terhitung bacaan Al-Fatihah. Berarti dia harus mengulang dari awal. Kecuali kalau dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya ini dia dengan niat mau membaca Al-Fatihah urut dari awal, maka itu sudah terhitung bacaan Al-Fatihah. Nah, bisa difahami ini ya. Bisa paham enggak? Saya ulang sedikit. Perlu diulang. Berarti ada beberapa permasalahan dalam tertib Al-Fatihah ini. 1. Permasalahan pertama, saya ulangi biar lebih jelas ya. A. Merubah urutan bacaan Al-Fatihah hingga merubah maknanya atau membatalkan maknanya. Membatalkan makna maksudnya apa? Al-Fatihahnya jadi tidak bermakna karena kamu ubah urutannya. Nah, yang A ini merubah urutan sampai merubah makna, kalau dilakukan oleh seorang yang berilmu tentang urut-urutan Al-Fatihah dan dilakukan secara sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau dilakukan oleh orang bodoh yang tidak tahu urut-urutan Fatihah, atau dilakukan oleh orang berilmu tapi tidak sengaja, tidak batal sholatnya, hanya dia wajib mengulang Al-Fatihahnya. Nah, ini yang A. Yang B, merubah urut-urutan Al-Fatihah tapi tidak merubah makna dan tidak membatalkan maknanya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, ayat yang sudah didahulukan itu angus, tidak dianggap apa-apa. Sebab itu ayat yang kedua tapi diletakkan di pertama. Umpamanya saya kasih contoh, saya mendahulukan Ar-Rahmanir-Rahim, baru saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya sadar bahwa saya merubah urut-urutan tapi tidak merubah makna Al-Fatihahnya. Nah, apa yang terjadi? Ar-Rahmanir-Rahimnya angus karena tidak sesuai urutan. Nah, sekarang pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin yang saya ucapkan setelah Ar-Rahmanir-Rahim itu angus juga atau tidak? Kalau saya ketika mengucapkan itu niatnya melanjutkan bacaan Ar-Rahmanir-Rahim dengan Bismillah dan Alhamdulillah, maka angus juga. Tapi kalau saya niatnya ketika membaca Bismillah dan Alhamdulillah itu
sadar Ar-Rahmanir Rahim ini bukan urutannya, saya mau mengulang Al-Fatihah dari awal, sehingga saya membaca Bismillah dan Alhamdulillah, maka Bismillah dan Alhamdulillahnya ini sudah dihitung dalam bacaan Al-Fatihah, asal tidak terlalu panjang. Bisa batal Fatihahnya, harus mengulang dari awal. Nah, orang fikih ini paling senang seperti ini ya, secara detail dia ya. Nah, kalau kita baca ya sudah selesai, pokoknya tidak urut, ulangi Fatihahnya, selesai gitu ya. Kalau mau gampang, syarat pertama baca Al-Fatihah harus tertib ayat-ayat yang kita baca sesuai dengan Al-Fatihah yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini yang gampang seperti itu. Kalau sampai kita membacanya tidak tertib, pinter, membacanya tidak tertib, kita faham padahal urut-urutannya, apal kita, tapi kita sengaja membolak-balikkan bacaan Al-Fatihah itu, kalau sampai merubah makna, batal sholatnya. Batal sholatnya. Nah, saya kira setiap yang hadir pasti tahu urut-urutan surat Al-Fatihah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah mualah. Mualah ini maksudnya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak boleh ada jeda. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti ini, satu, tidak boleh berhenti sampai melebihi 1 kali nafas. 2, dia tidak boleh disisipi dengan apa-apapun. Tidak boleh disisipi dengan kata apapun, walaupun dzikir. Tidak boleh. Umpamanya saya, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh. Bisa batal bacaan Al-Fatihah saya harus mengulangnya dari awal. Sebab tidak boleh disisipi antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya dengan kalimat apapun, walaupun dengan kalimat dzikir. Nah, kecuali saya menyisipinya dengan hal-hal atau ucapan yang disunnahkan di dalam sholat. Contohnya, saya menyisipi bacaan Al-Fatihah saya dengan amin. Amin itu, mengucapkan amin hukumnya apa? Sunnah. Mengucapkan amin kan hukumnya sunnah. Umpamanya saya membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam. Saya jadi makmum, saya baca Al-Fatihah bareng dengan imam. Walaupun kan tidak dianjurkan, sebagian ada yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Fatihah bersama dengan imam, ada yang memakruhkan. Umpamanya saya membaca Al-Fatihah bersama imam, saya bacaan Al-Fatihahnya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya sudah waladhdallin. Saya ucapkan amin. Baru kemudian saya lanjutkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sah atau tidak bacaan Fatihah saya? Sah. Karena amin itu ucapan yang disunnahkan di dalam sholat. Atau saya berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat mendengarkan bacaan di dalam Al-Quran. Kita kalau mendengarkan bacaan di dalam Al-Quran, umpamanya tentang surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah nas'alullahal afiyah. Sunnah kita dianjurkan berdoa itu ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, imam membaca surat Al-Qari'ah, saya masih baca Al-Fatihah, saya makmum kok. Saya masih di ayat Ar-Rahmanir Rahim, narun hamiyah. Saya baca nas'alullahal afiyah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengulangi Fatihah atau tidak? Tidak, karena saya membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau ada ayat-ayat tentang neraka, Nabi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat tentang neraka. Atau su'alir rahmah,
atau mendengar ayat-ayat tentang rahmat yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang kau khususkan dengan keistimewaanmu, dengan rahmatmu. Padahal saya masih baca Al-Fatihah belum selesai. Alhamdulillah rabbil alamin yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allahumma ja'alna minhum. Atau saya masih belum selesai baca Al-Fatihahnya, kemudian imamnya membaca surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun faman yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Saya masih iyyaka na'budu wa iyyaka bala wa ana dzalika minasyahidin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena sunnah mengucapkan bala wa ana dzalika minasyahidin itu selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau saya belum selesai baca Al-Fatihah, makmum baca ayat sajdah. Ayat sajdah sujud tilawah kan? Wasjud waqtarib, Allahu Akbar. Fatihah saya belum selesai padahal. Bagaimana? Saya menyelesaikan Fatihah, kalau saya tidak sujud sajdah bersama imam, batal sholat saya. Tidak boleh, kalau imam sujud sajdah, saya juga harus sujud sajdah. Kalau imam tidak sujud sajdah, saya tidak boleh sujud sajdah. Imam sujud sahwi, walaupun bukan salah saya ini. Salahnya imam kok saya suruh ikut sujud sahwi? Ya karena kamu makmumnya. Kalau imam sujud sahwi, kamu harus sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, kamu tidak boleh sujud sahwi. Tidak boleh. Nah, kalau saya belum selesai Al-Fatihah, imam sujud tilawah, sujud sajdah itu, wasjud waqtarib, ya saya harus sujud tilawah bersama imam. Terus Fatihah saya ketika berdiri, ngulang dari awal atau melanjutkan? Melanjutkan. Loh, tadi katanya Fatihah tidak boleh disela terlalu lama, mualah. Ya, tapi kalau disela untuk perkara sujud tilawah, itu tidak harus kau ulang dari awal lagi, tapi engkau hanya melanjutkan saja bacaan Al-Fatihah yang tersisa. Bisa difahami ini ya. Yang ketiga, mura'ah hurufiha, menjaga huruf-huruf di dalam Al-Fatihah. Tidak boleh ada huruf yang kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan satu huruf di dalam Al-Fatihah, maka hukumnya Fatihah kita itu bisa batal dan kita wajib mengulangi Fatihah kita. Contohnya an'amta. An'amta itu alifnya an'amta itu hamzah yang berdiri sendiri yang tidak bisa diasimilasikan itu kan. Jadi kita tidak bisa umpamanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak ada nan'amta alaihim, kamu hilangkan alifnya an'amta. Kalau kamu hilangkan alifnya an'amta, maka Fatihah kamu kurang, hurufnya kurang satu. Kalau hurufnya kurang satu, Fatihahnya jadi tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, kamu sudah terus lanjut ruku, lanjut sujud sampai salam, sholat kamu bisa tidak sah. Tidak sah sholat kamu. Jadi ini diantara syarat-syarat Al-Fatihah harus menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya lagi mura'atu tasydidatiha, menjaga syaddah di dalam Al-Fatihah. Syaddah itu tahu enggak? Tasydid. Menjaga tasydid di dalam Al-Fatihah. Ada berapa tasydid di dalam Al-Fatihah itu? Ada 14 tasydid di dalam Al-Fatihah yang harus kita ucapkan. Kalau ada satu tasydid di dalam Al-Fatihah
yang tidak kita baca, maka batal qiraah Fatihah kita. Dan kita wajib mengulang Fatihah itu dari awal. Ada 14 tasydid di dalam Al-Fatihah yang harus kita ucapkan. Contohnya tasydid itu apa sih? Ar-Rahman. Di atas ro itu ada tasydid. Kalau Ar-Rahman kita bacanya Ar-Rahman. Tidak menggunakan tasydid ini. Ar-Rahman ni Rahim. Ar-Rahman ni Rahim. Tidak ada tasydidnya. Batal Fatihah kita. Fatihah kita batal. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tasydid sama sekali. Hilang semua tasydidnya satu ayat. Batal sholatnya. Yang paling banyak kita dengar itu Iyyaka na'budu, bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal itu harusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid di situ, tidak boleh dikhafifkan, tidak boleh dihilangkan tasydidnya. Kalau kamu hilangkan tasydid, berarti kamu sama seperti mengurangi huruf dari Al-Fatihah, maka batal bacaan Al-Fatihah kamu. Lain halnya kalau kamu mentasydidkan huruf yang seharusnya tidak ada tasydidnya. Kalau kamu menghilangkan tasydid, jelas batal Fatihah kamu. Tapi kalau sekarang kamu mentasydidkan huruf yang tidak ada tasydidnya di dalam Al-Fatihah, tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya dan tidak harus mengulang Fatihahnya kecuali kalau merubah makna. Kalau merubah makna baru. Kemudian selanjutnya lagi apa? Wa an la yaskut saktatan tawilah wala qasirah yaksudu biha qat'ul qiraah. Tidak boleh berdiam terlalu lama. Berdiam terlalu lama lebih dari satu nafas. Kalau kita berdiam untuk nafas satu kali masih boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk tarik nafas, tidak apa-apa. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, tidur semua Pak. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini ada orang aneh-aneh juga membaca Al-Fatihah. Lamanya luar biasa. Jarak antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Malah tidak boleh. Terlalu lama itu malah riskan. Jadi yang betul itu membaca Al-Fatihah itu yang berkelanjutan tadi. Kalau dia diamnya terlalu lama, lebih dari satu kali nafas, mutlak batal. Fatihahnya harus mengulang dari awal. Mutlak. Tapi kalau berdiam sebentar, itu tidak bermadharat untuk Fatihahnya. Kalau diamnya lama, baik dia niat nafas atau niat memutuskan bacaan Al-Fatihah, mutlak. Fatihahnya harus diulang dari awal. Tapi kalau diamnya cuma sebentar, kamu tinggal lanjutkan saja, tidak harus mengulang Fatihah kamu, kecuali kalau kamu diam sebentar niat mutus bacaan Al-Fatihah, maka batal bacaan Al-Fatihah kamu harus ngulang dari awal. Nah ini kalau fikih pasti ulamanya bahas sampai sedetail ini. Walaupun kita kan ya tidak mungkin diam sebentar niat mutuskan bacaan Al-Fatihah itu ya. Wa qiraa'ah kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Membaca seluruh ayat dari Al-Fatihah itu termasuk diantaranya basmalah. Nah menurut mazhab Syafi'i, basmalah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau kita tidak membaca basmalah, tidak sah Fatihah kita. Fatihah kita tidak sah. Dan ini sudah pernah saya bahas ini ya. Jadi tidak perlu saya ulang lagi. Nah, bahkan basmalah itu disunnahkan dibaca di setiap awal surat. Bukan cuma Fatihah. Kalau Fatihah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi selain Al-Fatihah, basmalah itu sunnah dibaca kecuali di surat Bara'ah. Di surat At-Taubah.
dia tidak disunnahkan membaca Al-Fatihah. Bahkan menurut Ibn Hajar, membaca basmalah di awal surat At-Taubah hukumnya haram. Diharamkan. Kalau membacanya di tengah-tengah, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi membacanya di awal, kita memulai surat At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun haram. Menurut Ibn Hajar. Ibn Hajar ini Imam Syafi'i juga ini ya. Kalau membacanya di tengah-tengah, umpamanya saya baca surat At-Taubah, belum selesai, saya tutup Qur'annya, besok saya lanjutkan lagi, lupa saya ini surat At-Taubah ini saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, surat At-Taubah. Hukumnya apa? Menurut Ibn Hajar, makruh. Artinya kalau kamu meninggalkan basmalah, kamu dapat pahala. Tapi menurut Imam Romli sama Ibn Hajar ini seperguruan ya. Belajarnya dua-dua sama ayahnya Imam Romli. Tapi beda pendapat terus ini seperguruan ini ya. Banyak berbeda pendapat ini. Ya, Imam Romli ini yang lebih banyak digunakan di Indonesia, di Mesir. Kalau Ibn Hajar ini lebih banyak digunakan di Hadramaut. Karena Ibn Hajar ini kabarnya pernah berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan pernah mengambil mata rantai dari Syekh Abu Bakar bin Salim dan arahnya ke tasawuf lebih kuat. Nah Imam Romli juga, tapi ini lebih kuat ke Hadramaut. Ini makanya orang Hadramaut sukanya sama Ibn Hajar luar biasa. Padahal Ibn Hajar itu pendapatnya banyak lebih berat daripada Imam Romli. Nah kalau Imam Romli membaca basmalah di awal surat Taubat itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Membacanya di tengah-tengah surat Taubat sunnah. Kebalikannya Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar tengah-tengah makruh, Imam Romli tengah-tengah surat At-Taubah hukumnya sunnah. Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar kan ada dua, Al-Haytami sama Al-Adqalani. Kalau Adqalani itu Ibn Hajar yang muhaddits gitu ya. Kalau yang Al-Haytami itu yang fikih, ahli fikih. Nah, kemudian selanjutnya wa adamul lahan al-mukhil bil ma'na. Tidak boleh melakukan bacaan yang tidak tepat yang bisa merusak makna Al-Fatihah. La yulhin fiha al-musalli lahnan yughayyirul makna au yubtiluhu. Jadi hendaklah pembaca surat Al-Fatihah itu tidak membaca Al-Fatihah yang bisa merusak makna, membaca Fatihah dengan bacaan yang salah yang bisa merusak makna atau membatalkan maknanya. Jadi tidak bermakna. Contohnya yang merusak makna itu contohnya apa? Umpamanya dia membaca an'amta, dia baca an'amtu. Jadi maknanya jadi rusak itu. Nah, nanti sebentar, itu saya bahas itu. Kalau an'amtu maknanya jadi rusak. An'amta yang telah kau beri nikmat, an'amtu yang telah aku beri nikmat. Atau dia membacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amti. Ini merubah makna. An'amti itu buat muannats. Berarti kamu seakan-akan mengarahkan khitab atau kata kedua kepada Tuhan tapi menggunakan kata ganti untuk feminin. Bisa merubah makna. Atau yang membatalkan makna seperti mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi nun. Habis maknanya jadi tidak ada. Nah, maknanya jadi hilang. Nah, kalau sampai dia salah membaca tapi tidak merubah makna, sah-sah saja. Fatihahnya tetap sah, walaupun dia seharusnya dia belajar membaca tetap harus belajar membaca dengan benar. Contohnya kayak orang Jawa tadi yang ditanyakan Hafid ini. Ngan ngamta alaihim. Ya sudah, dia tidak bisa. Bacanya pasti harus seperti itu dia. Bukan ngan ngamta. Kalau orang Jawa an ngamta. Jadi dia kalau bilang ain, ngain. Ngain. Tidak bisa dia bilang ain mau dipaksa seperti apa ya ngain keluarnya. Sudah.
Lidahnya seperti itu. Kayak orang Hadramut disuruh bilang qaf, tidak bisa. Dia ngomongnya gaf. Gaf. Dia mau mengucapkan qaf itu setengah mati keluar dari lisannya. Jadi lebih mudah dia mengucapkan gaf. Orang Mesir kalau qaf jadi a. Lebih susah. Jim jadi qaf. Dibolak-balik Arab ini jadi ya. Jadi kalau bilang jim jadi qaf, kalau bilang qaf jadi alif. Jadi alif. Kalau bilang qalbi albi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan nirrajim. Nirrajim. Gimana ini? Dia lidahnya sudah seperti itu ya, sudah tidak ada masalah sudah. Orang Sewon kalau bilang jim jadi ya. Kalau jim jadi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan nirrajim, tapi nirrajim. Kalau bilang Ya'juj wa Ma'juj, Ya'yuy wa Ma'yuy. Ya'yuy wa Ma'yuy. Ya. Kalau bilang jim jadi yim, orang Sewon. Gimana nih? Sudah kayak orang Jawa itu. Tidak apa-apa, sudah memang lahannya seperti itu. Sehari-hari dia seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian selanjutnya lagi apa itu? Wa antakunu halatul qiyam fil fard. Surat Al-Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berdiri di sholat fardu. Ini yang harus kita garis bawahi, di sholat fardu. Kalau di sholat selain fardu, maka boleh dibaca dalam kondisi duduk. Atau di sholat fardu pun kalau bagi yang tidak mampu, maka dia boleh membacanya. Yang tidak mampu berdiri karena sakit, dia boleh membacanya sambil dalam keadaan duduk. Kita lanjut lagi, ini sudah pernah kita bahas ini ya. Wa an yusmi'a nafsahu al-qira'ata, dan hendaklah dia memperdengarkan bacaan Fatihahnya kepada telinganya sendiri. Ini juga sama seperti syaratnya takbiratul ihram. Ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, telinganya itu harus dengar bacaannya. Juga begitu juga ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Telinganya harus bisa mendengar bacaan Al-Fatihahnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak ramai. Tidak ada suara motor, tidak ada suara AC, tidak ada suara lampu, tidak ada. Itu biasanya kalau kita sepi, kita baca, telinga kita bisa mendengar. Tapi kalau kondisi ramai ya tidak bisa dengar. Nah, jadi saya pakai ukuran apa ini? Pakai ukuran bacaan kamu kondisi yang normal, yang sepi. Nah, kalau kamu harus bisa mendengar telingamu dalam kondisi apapun, bisa teriak-teriak nanti satu masjid. Kalau sholat di Masjidil Haram, AC-nya segitu, kamu harus teriak untuk supaya suara kamu dengar. Jadi kondisi normal itu yang standarnya kamu gunakan di mana saja. Bahkan kita tidak boleh membaca Al-Fatihah sampai makmum yang di sebelah kita dengar. Kalau sampai mengganggu, haram. Mengganggu makmum yang di sebelahnya banyak sekali. Kita lihat orang baca Al-Fatihah, Bismillah. Alhamdulillah. Manirrahim. Bikin kaget orang gitu ya. Orang sebelahnya baru mau khusuk, kaget terus. Gitu. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh, haram itu. Mengganggu makmum yang di sebelahnya. Apalagi kalau bacanya jelas terus dari awal sampai akhir, tidak boleh, bisa kacau bacaan makmum yang di sebelahnya. Tidak boleh, sama aja. Wa an la yatakhallal dzikrun ajnabi, dan hendaklah dia tidak menyelipi di tengah-tengah bacaannya itu dengan zikir yang asing yang tidak ada hubungannya dengan surat Al-Fatihah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Surat Al-Fatihah takhallal kalimataha dzikrun ajnabiyyun ay ma'al amad wal ilm. Bi khilaf ma'an nisyan aul jahal. Bi khilaf salah fa innahu la darar. Ya. Bacaan Fatihah tidak dipisah dengan zikir yang lain. Ya, ini sama seperti yang penjelasan saya di awal tadi ya. Sama dengan penjelasan yang di awal tadi.
Hanya saja ini sebetulnya ada tambahan syarat yang lain, yaitu tambahannya Fatihah itu harus yang tidak tercatat di Safinatun Najah ini ya. Di antaranya syarat tambahannya Fatihah itu harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dibaca terjemahannya. Walaupun kita tidak mampu membaca Al-Fatihah umpamanya. Orang baru masuk Islam, suruh baca Al-Fatihah saya tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, kamu tidak boleh membaca terjemahan dari Al-Fatihah. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kamu boleh mengganti bacaan Al-Fatihah kamu dengan bacaan Al-Quran lain yang kamu hafal. Mungkin dia tidak hafal Al-Fatihah, tapi hafal surat Al-Ikhlas umpamanya. Ya sudah, kamu ulang-ulang surat Al-Ikhlas itu, kira-kira kadarnya sampai sama seperti dengan surat Al-Fatihah. Kalau saya terjemahkan surat Al-Ikhlasnya, pokoknya Al-Quran tidak boleh kamu terjemahkan. Sebab Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, kalau diterjemahkan dia sudah bukan Al-Quran lagi. Sudah bukan Al-Quran lagi dia ya. Nah, makanya Al-Quran itu seharusnya tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Dibaca maksudnya untuk niat ibadah dengan bacaan dengan bahasa manapun. Tidak dapat nilai ibadahnya sama sekali. Al-Quran itu begitu kita bacakan sering ada pertanyaan. Gimana kalau saya baca terjemahan Al-Quran, saya dapat pahalanya enggak? Nilai ibadah membacanya kamu enggak dapat. Tapi nilai mengkajinya mungkin kamu dapat. Tapi dicatat kamu sebagai pembaca Al-Quran enggak ketika kamu membaca terjemahan? Enggak. Kamu tidak dicatat sebagai pembaca Al-Quran. Walaupun kamu mungkin mendapatkan manfaat dengan membaca terjemahan tadi. Sebab bacaan Al-Quran ketika diterjemahkan, dia sudah bukan Al-Quran lagi. Nah, syarat yang berikutnya yang tidak tercantum di dalam kitab ini adalah adamus sharif. Adamus sharif itu kita tidak diperbolehkan membaca Al-Fatihah dengan tujuan selain membaca Al-Fatihah. Umpamanya, membaca Al-Fatihah dengan tujuan kirim Fatihahnya buat arwahnya orang yang sudah meninggal, arwahnya aulia umpamanya, arwahnya wali. Waladhdallin, amin. Saya niat ini saya hadiahkan ke rohnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak sah bacaan Fatihah kamu. Kamu harus ngulangi lagi dari awal. Karena ketika kamu di dalam sholat, kamu harus membaca Al-Fatihah murni karena bertujuan membaca Al-Fatihah itu, atau minimal kalau kamu mau hadiahkan untuk rohnya orang yang sudah wafat, kamu menyekutukan niat kamu di dalam membaca Al-Fatihah tadi. Jadi niatnya ada dua. Niat yang lebih kuat adalah niat membaca Al-Fatihah, sekalian pahalanya aku hadiahkan untuk rohnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dianjurkan. Kamu kan bisa baca Al-Fatihah buat Rasulullah itu di luar sholat. Kenapa kok aneh-aneh bacanya di dalam sholat? Nanti kalau sholat kamu tidak sah, kamu yang pusing. Ya. Nah, saya lanjutkan sedikit, ini cuma baca saja ini ya, tidak perlu dijelaskan. Tadi soalnya menyebutkan tidak boleh tertinggal tasdid di dalam Al-Fatihah. Nah, tasdidnya Al-Fatihah itu apa saja? Itu ada 14. Lihat, ini kita perhatikan ini ya. Tasdid Al-Fatihah, Bismillah fauqal lam. Kalimat Bismillah, di atasnya lam, lafdzul jalalah. Di atasnya lam Allah. Ar-Rahman, di atasnya ra, Ar-Rahman. Ar-Rahim, di atasnya ra, Ar-Rahim. Alhamdulillah, di atasnya lam, lafadz Allah. Rabbil alamin, di atasnya ba, Rabb, kata Rabb, gitu ya. Ar-Rahman, di atasnya ra, kata Ar-Rahman. Ar-Rahim, di atasnya ra, kata Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, di atasnya dal, kata ad-din. Iyyaka na'budu, di atasnya ya, kata iyyaka. Wa iyyaka nasta'in, di atasnya ya, kata iyyaka. Ihdinas siratal mustaqim, di atasnya shad. Ihdinas sirata, kata as-sirat, di atasnya shad. Siratal ladzina, di atasnya lam al-ladzina. Kemudian
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di atasnya dhad kata lam. Jadi semuanya ada 14 tasydid. Ini jangan sampai hilang, tapi jangan was-was. Nggak usah was-was, terus roknya tambah kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu sudah masuk. Setan itu kalau sudah ada orang punya bakat was-was belajar fikih, paling seneng setan ini. Jadi malah kacau, nggak ganggu sholatnya orang kanan kiri nanti. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh seperti itu. Ketambahan roknya kamu. Roknya itu 2 jadi 10 akhirnya kalau kamu ketambahan. Biasa aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nggak usah terlalu ditekan. Tapi jangan kamu khafifkan. Jangan kamu hilangkan juga hak tasydid tersebut. Yang perlu diketahui juga, di surat Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Tidak ada huruf dha. Ada huruf ta, dha, sad, dad. Kalau ta itu yang ada garisnya di atas. Dha itu yang ada alifnya itu ya, di atas itu ya. Titik terus ada alifnya di atas. Kalau sad kan ada lengkungannya di bawah itu. Dad itu ada lengkungannya. Dad itu yang ada lengkungannya di bawah. Al-Fatihah itu tidak ada dha, adanya dad. Jadi salah kalau kita mengucapkannya waladzallin, salah. Kamu sudah ngilangi huruf di Al-Fatihah itu ya. Bukan waladzallin, tapi walad di dalam semuanya. Waladzallin, bukan waladzallin. Kalau waladzallin itu berarti kamu dha, bukan dad gitu ya. Nah, ini penting sekali karena bacaan Al-Fatihah itu termasuk rukun. Kalau kita salah dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, masih sah sholat kita. Tapi kalau salah dalam membaca Al-Fatihah, ini bahaya. Nah, nanti kita akan belajar syarat-syaratnya imam. Di antara syarat-syaratnya imam, Fatihahnya harus benar. Kalau Fatihahnya tidak benar, tidak boleh dia jadi imam. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita ketahui dari kajian fikih malam hari ini. Sakit. Ada orang sakit, kita doakan dulu. Muhammad Said Al-Farizki bin Syaibur. Dan siapa yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Sakit lahir ataupun sakit batin, semua diberi kesembuhan. Sakit duniawi, sakit ukhrawi, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Syafi, ya Syafi, la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa' anna kulla ta'abin syadid waghfina minal haddi wal hadid wal maradis syadid wal jayshal adid waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'in min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik ta'idan min ta'idika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfiyana min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sirrul Fatihah. Ini karena maghribnya telat, isyaknya juga telat, jadi pengajiannya ya telat juga. Pertanyaan sedikit ya. Tadi di poin nomor 10 kan dikatakan di tengah-tengah surat Fatihah tidak dibolehkan menyisipkan dzikir yang asing yang tidak ada hubungannya sama Fatihah. Maksudnya dzikir yang asing tidak. Ya, memutus bacaan Al-Fatihah itu tadi. Jadi dzikir apapun. Iya, iya. Kecuali yang tadi itu seperti yang amin dan lain-lainnya itu tidak apa-apa. Yang disunahkan. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول إن شاء الله.